Bapak Ibu yang kami hormati kaum muslimin wal muslimat, pendengar pecinta dakwah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian hadis manasikil haji yang pada sore hari ini yang akan sama-sama kita kaji masih manasikil haji halaman 100, baris yang terakhir atau baris yang paling ujung, paling bawah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hadyiman, bab hadiahnya orang. Yang dimaksud hadiah di sini adalah dam karena kesalahan, karena pelanggaran. Asoba yang menjima, mengenai, maksudnya menjima. Ahlahu, pada ahlinya, maksudnya istrinya. Ahlahu, pada ahlinya, maksudnya istrinya. Qabla, sebelum. Ayufido, bahwa tawaf ifadah dia, Bapak Ibu yang kami hormati, bahasan pada sore hari ini, kalau ada kasus, orang melaksanakan ibadah haji, sudah semuanya, bahkan sudah melontar jumroh, hanya dia belum melaksanakan tawaf ifadah. Maka dalam dalil dijelaskan, setelah orang itu melontar jumroh tanggal 10, semuanya halal kecuali istri. Nah ini bagaimana? Dia sudah melontar, cuma belum tawaf ifadah. Pelanggaran yang dilaksanakan, dikerjakan ini, apa damnya? Apa hadiahnya? Ada hadiah atau dam yang harus dilaksanakan. Karena memang ibarat sholat, haji itu salamnya haji tawaf ifadah. Salamnya haji itu ifadah. Ya, sama seperti orang sholat itu kan diawali dari takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram ditutup dengan salam. Walaupun sudah selesai semuanya, tapi belum salam, terus batal sampai benar-benar dia salam. Sama salamnya orang yang haji itu ya ditutup dengan tawaf ifadah. Mari kita bahas, ada tawaf wajib, ada tawaf kudum, ada tawaf sunnah, ada tawaf ifadah, termasuk ada tawaf wada. Ya hampir amalnya sama, yang membedakan adalah niatnya. Kita lihat hadisnya. Hadatsana Yahya an Malikin an Abi Zubair al-Makiyyi an Atha ibni Abi Robah an Abdullah bin Abbas annahu, sesungguhnya Abdillah, su'ila, ditanya, an rojulin, tentang orang laki-laki, Wako'a yang menjima
Waqa itu jatuh. Jadi kalimat menjima itu bisa masa, bisa asoba. Nama artinya menjima. Bi ahli dengan istrinya. Bi ahli dengan istrinya. Wawa dan rojul. Wawa dan rojul. Bimina di Mina. Bimina di Mina. Qabla sebelum ayufidho tawaf ifadah siapa rojul. Tawaf ifadah siapa rojul. Fa'amara maka memerintah siapa Abdillah bin Abbas pada rojul ayyan haro untuk menyembelih dia. Ayyan haro untuk menyembelih dia. Sekarang pukul 16.41. Unta. Rawahu Malik fi Muwatta. Dari Imam Malik dalam himpunan Muwatta. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis yang disampaikan oleh Atha bin Abi Robah, dia dari Abdillah bin Abbas. Saat itu Abdillah bin Abbas ditanya tentang orang laki-laki yang menjima istrinya di Mina. Menjima istrinya di Mina. Berarti kan ya hari-hari Mina. Tanggal 10, 11, 12 itu kan hari-hari Mina. Nah, sedangkan dia saat itu belum mengerjakan tawaf ifadah. Nah, gimana ini? Memang dalilnya ketika orang sudah melontar jumroh Aqabah tanggal 10, semua udah halal. Pakaian ikhramnya udah dilukar. Udah boleh motong rambut. Udah boleh pakai pakaian biasa. Sudah halal semuanya. Kecuali istri, kecuali menjima istri. Nah, ini gimana ini? Dia menjima istrinya. Maka kemudian Umar atau Abdillah bin Abbas memerintahkan kepada rojul yang melakukan seperti itu untuk damnya menyembelih satu ekor unta. Satu ekor unta. Satu ekor unta itu masing-masing. Suami satu ekor, istri satu ekor. Karena sudah melontar jumroh. Bahkan lebih berat lagi, seandainya melakukan jimaknya itu sebelum tanggal 10. Nah, sebelum tanggal 10 dia sudah melakukan ikhram, mungkin pas tanggal 9-nya tanggal, nah, terus menjima istrinya belum melontar jumroh dalam keadaan memakai pakaian ikhram, hajinya batal. Kemudian tahun depan harus melaksanakan ibadah haji, kemudian damnya masing-masing satu ekor unta. Kalau yang ini hajinya sudah sah. Hajinya sah. Namun dia harus dam dengan masing-masing satu ekor unta. Satu ekor unta. Maka hati-hati barangkali kalau yang haji kemudian membawa istri atau membawa pasangan, nah ya supaya hati-hati.
Ya walaupun kadang-kadang peluangnya ya kecil, wong di Mina itu tempatnya sempit. Mana sempet sih, namun kan barangkali. Maka biasanya kalau orang yang membawa pasangan itu biasanya setelah meluntar jumroh dia akan buru-buru menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah, nah, di Mekah sepi banget karena semua orang konsentrasi di Mina. Nah, setelah tawaf ifadah ya bisa dia menyewa kamar atau minjem kunci. Nah, kemudian umpama sudah begitu kebelet atau gimana ya nggak apa-apa selama sudah tawaf ifadah. Namun ketika dia harus segera masuk ke Mina lagi sebelum matahari tenggelam, jadi dia melakukan tawaf ifadah harus segera menuju ke Mina lagi sebelum matahari tenggelam. Antara Mina atau tempat melontar dengan Masjidil Haram itu ya kira-kira 7 kilo. Jadi kalau PP kan 14 kilo, jalan kaki ya lumayan berat itu. Lumayan berat. Maka biasanya Bapak Ibu, kalau jamaah-jamaah yang nggak bawa pasangan atau ya pasangan udah tua lah, nggak terlalu kebelet, biasanya tawaf ifadahnya belakangan. Setelah kegiatan Armina itu selesai, setelah lumpar jumroh tanggal 11, 12, 13 selesai, baru melaksanakan tawaf ifadah. Tujuannya apa? Untuk menghemat tenaga. Ya, karena kalau dia habis melontar jumroh capek terus ke Masjidil Haram jalan kaki, sana ya nggak ada aplikasi Gojek, itu ya nggak ada aplikasi Grab, terus wah ya nggak ada, ya mau nggak harus jalan. Maka kalau kalian nggak bawa pasangan biasanya mutawif biasanya akan menyarankan untuk udah nanti tawaf ifadahnya setelah semua kegiatan rangkaian haji di Mina ada selesai, baru melaksanakan tawaf ifadah. Ya sekalian pulang, tidak kembali ke Mina lagi, tidak mundar mandir. Tawaf ifadah itu ya mengerjakan tawaf. Kalau orang yang hajinya haji ifrad, tawaf ifadah itu ya hanya keliling Baitullah atau Sa'i 7 kali putaran, atau keliling Ka'bah atau tawaf 7 kali putaran, terus sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Bagi orang yang haji ifrad udah cukup, karena sa'inya sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, sedangkan orang yang haji tamattu, tawaf ifadahnya dilanjutkan sa'i Safa Marwan. Karena orang yang haji tamattu dia belum melaksanakan sa'i Safa Marwan belum. Karena apa? Biasanya pada tanggal 8 itu orang langsung dari Maktab langsung menuju ke Arafah, sehingga belum melaksanakan sa'i. Maka sa'inya dilaksanakan ketika melaksanakan tawaf ifadah. Jadi habis melaksanakan tawaf dilanjutkan dengan sa'i Safa Marwah dengan tanpa memakai pakaian ihram. Tanpa pakaian ihram. Maka satu-satunya kegiatan kalau ada orang yang sa'i kemudian tidak memakai pakaian ihram, berarti dia orang yang melaksanakan haji tamattu ya, dan dia melaksanakan tawaf ifadahnya orang yang haji tamattu. Dan mestinya kalau orang umroh atau orang apa, mesti kan sa'i Safa Marwah pakaian ihram, mesti itu. Namun seandainya ada kok sa'i Safa Marwah pakai pakaian biasa, berarti dia adalah orang yang melaksanakan tawaf ifadah bagi orang yang melaksanakan haji dengan cara haji
tamatuk. Karena haji tamatuk itu kan memisahkan. Nah, jadi antara haji dan umrohnya itu diputus dengan bersenang-senang. Nah, kemudian memakai pakaian ihram lagi untuk haji. Beda dengan orang yang haji ifrad. Ifrad itu terus memakai pakaian ihram sampai selesai. Nah, sehingga dia sa'inya yang awal langsung digunakan sebagai sa'i haji. Sehingga ketika dia tawaf ifadah ya tidak perlu sa'i lagi. Namun kalau orang yang haji tamattu, karena orang yang haji tamattu tanggal 8 itu dari maktab langsung menuju ke Arafah, sehingga tidak melaksanakan umroh wajibnya, sehingga dilaksanakan ketika selesai kegiatan haji atau saat tawaf ifadah itu. Kita lanjutkan. Haddatsana an Malikin, haddatsani an Malikin an Saur ibni Zaidin ad-Dilji an Ikrimah maula ibni Abbas. Kala berkata Ikrimah, la adunnuhu, tidak menyangka aku Ikrimah, tidak menyangka aku Ikrimah, hu pad, ulangi ya, tidak menyangka aku Saur hu pada Ikrimah, illa kecuali an Abdillah bin Abbas. Jadi saya yakin bahwa Ikrimah itu mendapat hadis dari Abdullah bin Abbas. Ana sesungguhnya Abdullah bin Abbas, kala berkata, siapa Abdullah bin Abbas, aladiyang atau aladi orang, yusibu yang menjima ahlahu pada istrinya, qabla sebelum ayufido tawaf ifadah dia, yaitu yaktamiru umroh dia wayuhdi dan hadiah dia, wayuhdi dan hadiah dia. Koma dulu. Kemudian hadis dari Ikrimah dari Ibni Abbas atau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa orang yang menjima istrinya, dam atau kaparohnya, orang yang menjima istrinya, dia sudah melontar jumroh tanggal 10 namun belum tawaf ifadah, maka damnya atau kafarohnya melaksanakan 1 kali umroh dan menyembelih 1 ekor unta. Masing-masing, istri 1 ekor, suami 1 ekor. Bahkan tadi kalau dia belum melontar jumroh dalam keadaan ihram kemudian menjima istrinya, hajinya batal, tahun depan harus melaksanakan ibadah haji, dan dia masing-masing harus menyembelih atau hadiahnya atau damnya itu 1 ekor unta. Wa hadatsani an Malikin an Sami'a Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman. Yaqulu berkata, siapa Rabi'ah, fidzalika di dalam demikian itu, misla qauli Ikrimah,
seperti ucapannya Ikrimah an Ibni Abbas. An Ibni Abbas. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya Malik itu Imam Malik. Imam Malik itu kalau kita mengenal yang namanya istilah mazhab di dalam itu kan ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Ya Maliki itu Imam Malik itu. Atau Hanafi itu Abu Hanifah. Abu Hanifah. Hambali itu Imam Ahmad bin Hambal. Di mana dari Imam Malik mengatakan dia juga mendengar dari Robi'ah. Dan apa yang dikatakan oleh guru Robi'ah dan guru Ikrimah itu sama. Dia mendapatkan sumber ilmu dari dua guru, yaitu Ikrimah dan Robi'ah, dan sama, penjelasannya sama, dan masing-masing juga dari Ibni Abbas atau Abdullah bin Abbas. Kalau berkata siapa Malik, wadhalika, dan demikian itu membayar dam dan umroh iku ahabu, lebih disenangi, masami itu apa yang mendengar aku, ilayya, kepadaku, fi dzalika, di dalam demikian itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dalam hadis di atas itu dijelaskan bahwa ketika orang menjima istrinya sebelum tawaf ifadah dan dia sudah melontar jumroh tanggal 10, kalau di atas kan hanya cukup damnya 1 ekor unta. Nah, penjelasan dari yang lain, guru yang lain, Robi'ah bin Abdi Rahman, yang mengatakan bahwa damnya orang yang menjima istri sebelum tawaf ifadah, maka selain menyembelih 1 ekor unta, mengerjakan umroh sekali. Ya kan, umroh itu menghapus dosa kan, menghapus kesalahan. Sehingga dengan dihapus dengan umroh salahnya dosa, terus kompensasinya dengan menyembelih 1 ekor unta. Nah, Imam Malik kemudian mengatakan, lah hadis ini loh saya lebih senang saya mendengar penjelasan bahwa kafarohnya orang yang menjima istrinya sebelum tawaf ifadah itu dengan menyembelih 1 ekor unta dan umroh. Nah, saya lebih senang dibandingkan hanya menyembelih unta saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak Ibu yang kami hormati, pendengar pecinta dakwah, barangkali yang bisa kami sampaikan untuk tambahan kajian pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Dan kita sejenak jeda, kita dengarkan pesan dari PDU. PDU memang cespleng.